Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik, melanjutkan pertemuan kemarin tentang sifat kolektif larutan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kita dapat memahami sifat kolektif larutan tentang penurunan titik beku, memahami sifat kolektif larutan tentang tekanan osmosis, dan memahami penjelasan tentang sifat kolektif larutan dengan menggunakan diagram PT, diagram tekanan dan suhu. Yang berikutnya, menganalisis dan menyimpulkan penyebab sifat kolektif larutan. Ini fenomena ini juga bisa kita pahami, memahami penggunaan garam untuk mencairkan salju. Sifat kolektif larutan berkaitan dengan fenomenanya. Ini pernah dibahas juga, mengapa pedagang es melaporkan garam di dalam tempat penyimpanan es, mengapa di wilayah yang memiliki musim dingin garam ditaburkan ke jalan atau trotoar yang bersalju. Ini yang ketiga, proses cuci darah menggunakan metode dialisis dengan proses osmosis. Apa itu osmosis? Nah, jadi cuci darah ya, orang yang sudah gangguan ginjal itu menggunakan metodenya dialisis. Nah, prosesnya namanya osmosis. Nah, nanti harapannya kita dapat memahami tentang osmosis itu apa. Berkaitan dengan penurunan titik beku ya, dilambangkan dengan delta TF, dari kata freeze, membeku ya. Penambahan zat terlarut non-volatil ini sudah pernah kita bahas, jadi zat yang sukar untuk menguap juga dapat menyebabkan penurunan titik beku larutan. Di samping kemarin menurunkan tekanan uap, menaikkan titik didih, dan yang berikutnya adalah menurunkan titik beku larutan. Gejala ini terjadi karena zat terlarut tidak larut dalam fase padat pelarutnya. Diperlukan suhu lebih rendah lagi untuk mengubah seluruh larutan menjadi fase padatnya. Jadi molekul pelarutnya yang mau membeku terhalang oleh molekul zat terlarut, sehingga untuk membekukan seluruh dari pelarut yang sudah tercampur dengan zat terlarut itu dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Makanya di sini dibahas tentang penurunan titik beku larutan. Ini ketika pelarut murni cairan akan membeku, di sini pelarut murninya ya. Sebelum ditambahkan zat terlarut di sini yang berwarna oranye, ini lebih mudah. Berbeda ketika ada zat terlarutnya. Zat terlarut ini tidak dapat terlarut dalam zat yang sudah membeku. Nah, makanya untuk membekukan seluruh zat ini atau larutan ini dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Hukum Roth mengatakan penurunan titik beku atau delta TF berbanding lurus dengan kemolalan larutan atau molalitas. Ya, delta TF sama dengan M kali kanan KF. Sementara rumusnya M dapat kita ganti menjadi gram per mR kali 1000 per P dikalikan KF. Dengan delta TF adalah penurunan titik beku, M itu molalitas, dan KF tetapan penurunan titik beku molar. Contoh soal berkaitan dengan penurunan titik beku. Jika urea dengan MR60 30 gram dilarutkan dalam air 500 gram, tentukan penurunan titik beku larutan jika KF air 1,86 derajat Celcius kg per mol. Data soal dapat kita simpulkan, massa urea itu 30 gram, massa zat terlarut ya, dengan MR60, sedangkan massa pelarutnya dalam hal ini adalah air 500 gram. Ditanyakan penurunan titik bekunya. Bisa kita kerjakan dengan rumus delta TF sama dengan gram per mR kali 1000 per P dikalikan KF. Nah, masanya adalah 30, mR-nya 60, 1000 dibagi dengan 500. Ini nilainya 30 60 per 60 ini setengah, 1000 dibagi 500 itu 2 kali setengah 1. Nah, sehingga delta TF-nya adalah 1,86 derajat Celcius. Nah, jadi air murni itu memiliki titik beku 0 derajat Celcius, sementara ketika ditambahkan garam sebanyak 30 gram itu membeku pada suhu minus 1,86. Jadi ini penurunannya 1,86.
sehingga larutan ini akan membeku pada suhu minus 1,86 derajat Celcius. Berikutnya adalah latihan soal tentang penurunan titik beku. Ini saya siapkan 5 soal, silakan dicermati dan dikerjakan agar kalian lancar dalam menyelesaikan soal tentang penurunan titik beku. Yang berikutnya tentang tekanan osmotik atau tekanan osmosis dilambangkan dengan pi. Nah, ini. Apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah melalui membran semi permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Jadi ini yang berpindah adalah pelarutnya, nantinya yang berpindah hanya pelarutnya. Pada proses osmosis, molekul-molekul pelarut bermigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat hingga dicapai keadaan kesetimbangan konsentrasi di antara kedua medium itu. Nah, tekanan yang diterapkan untuk menghentikan proses osmosis dinamakan tekanan osmotik atau tekanan osmosis larutan. Jadi agar proses osmosis ini dapat terhenti, maka harus ada tekanan ya, yang menghentikan. Nah, besarnya tekanan yang dilakukan untuk menghentikan proses osmosis dinamakan tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis larutan itu berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat atau berbanding lurus dengan molaritas. Nah, ini proses osmosis. Jadi di sini ada selaput semi permeabel ya, ada membran semi permeabel. Ini air murni, di sini ada larutan. Anggap saja misalnya larutan garam. Nah, air murni dari larutan encer ini akan merembes atau melalui membran semi permeabel menuju larutan yang lebih pekat. Nah, jadi ini ada pergerakan air ya, pelarut dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau dari yang lebih konsentrasi lebih rendah ke yang lebih pekat. Nah, ini ada selisih ketinggian di sini. Molekul air bergerak di sini. Nah, osmosis tidak terjadi apabila ada tekanan di sini yang menahan. Nah, besarnya tekanan yang digunakan untuk menahan agar tidak terjadi proses osmosis itu dinamakan tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Ini rumusnya. Pi sama dengan MRT, berbanding lurus dengan molaritas R dikalikan T. Nah, molaritas itu dapat kita jabarkan menjadi mol per volume. Volumenya dalam liter ya. Ini keterangannya. Pi itu adalah tekanan osmotik, satuannya atm, molaritas itu satuannya m molar. Ini R adalah tetapan gas ya. Nilainya 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Nah, T-nya atau suhunya menggunakan Kelvin atau suhu mutlak. Berikut contoh soalnya dan bagaimana nanti cara mengerjakannya. Berapakah tekanan osmotik larutan yang dibuat dari 18 gram glukosa yang dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan 250 ml jika suhu larutan 27 derajat Celcius dan R-nya nilainya 0,082. Data soal dapat kita simpulkan massa glukosa atau zat terlarutnya adalah 18 gram, ini 18 gram, MR glukosa itu 180 ya. Volume larutan 250. Ini 250. Ditanyakan Pi-nya atau tekanan osmotiknya berapa? Nah, dapat kita selesaikan. Kita cari dulu mol glukosanya dulu. Ya. Mol glukosa itu 18 gram dibagi dengan MR-nya 180, maka nilainya adalah 0,1 mol. Nah, mol itu dilambangkan dengan N kecil di sini, mol per volume. Ya. Nah, ini molnya 0,1 dari sini 0,1 mol, V-nya 0,25 liter dari mana? Dari sini 250 ml, jadikan liter 0,25 liter dikali R 0,082, datanya ada di soal ya, dan dikalikan dengan T. T-nya di soal adalah 27 derajat Celcius ya. 27 derajat Celcius ini kita ubah menjadi Kelvin ditambah 273 sehingga menjadi 300 Kelvin. Nah, kalikan semua di sini. Nah, sehingga menjadi 9,84 atm. Mol dengan mol hilang coret-coret ya.
liter dengan liter coret. Nah, sementara Kelvin dengan per Kelvin di sini coret, sehingga tersisa atm saja. Nilainya adalah 9,84 atm. Jadi tekanan osmotik yang dibutuhkan untuk menghentikan peristiwa osmosis ini adalah 9,84 atmosfer. Ini ada latihan soalnya ya. Latihan soalnya silakan bisa kalian kerjakan untuk memperlancar pemahaman ya tentang tekanan osmotik. Diagram fase air. Jadi ini adalah yang sebelah kiri grafik tentang diagram fase air atau pelarut murni di sini ya. Titik B adalah titik beku air pada 0 derajat Celcius. Sementara titik D adalah titik didih air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, perubahan dari cair ke padat ini proses membeku, sementara perubahan dari cair ke gas ini proses penguapan. Nah, seandainya ditambahkan sebuah zat terlarut, maka ada perubahan tentang titik bekunya dan titik didihnya. Nah, proses titik beku larutan yang lebih rendah ini adanya penurunan titik beku, sedangkan titik didih larutan lebih tinggi karena adanya kenaikan titik didih. Nah, di sini titik E adalah titik beku pelarut murni, sementara titik F di sini adalah titik beku larutan. Jadi setelah ditambahkan zat terlarut, maka titik bekunya akan turun. Sementara titik didihnya dari D ini berubah menjadi G, ada kenaikan titik didih setelah ditambahkan zat terlarut. Jadi kalau ditanya di manakah titik didih pelarut, maka titik didih pelarut ada posisi T, B0 atau D. Sementara titik didih larutan itu pada T, B1 atau G. Nah, dari D ke G ini adalah kenaikan titik didih. Nah, di manakah titik beku larutan? Titik beku larutan itu berarti titik F atau TF1. Titik didih pelarut murni itu ada pada E atau TF0. Penurunan titik beku sebesar E ke F atau dari TF0 ke TF1 ini. Ini adalah penurunan titik beku, sedangkan dari D ke G adalah kenaikan titik didih. Ini diagram fase air ini yang sering ditanyakan dalam soal berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.